Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas dan mempresentasikan mengenai ARES asuransi. Kemudian untuk anggota kelompok 11 ini ada Gangga Arman dengan NPM 2210080, kemudian Azrul Muban dengan NPM 2210090, kemudian saya sendiri Muhammad Rian Anwar Sapta dengan NPM 2210095, kemudian Muhammad Haika dengan NPM 221000134. Baik, di sini saya akan membahas mengenai definisi, yaitu definisi dari ARES asuransi. ARES asuransi adalah putusan pengadilan yang memiliki implikasi signifikan, terutama dalam kasus perbuatan melawan hukum, wan prestasi, dan sengketa klaim asuransi. Ini juga dapat dijadikan sebagai jurisprudensi untuk sengketa-sengketa dalam asuransi. Kemudian mengapa ARES ini dianggap penting gitu? Yang pertama yaitu karena memberikan kepastian hukum. Yang kedua jadi acuan untuk perusahaan asuransi, nasabah dan pengadilan dalam proses sengketa. Yang ketiga yaitu membantu menyelesaikan asuransi yang rumit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Haikal Akbar dengan NPM 22134. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam asuransi. 1. Penggelapan premi asuransi. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Unsur-unsurnya meliputi tindakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki premi asuransi yang merupakan kepunyaan orang lain. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Yang kedua, penipuan dalam pertanggungan. Diatur dalam pasal 381 KUHP meliputi tindakan dengan tipu muslihat menyesatkan orang yang menanggung asuransi tentang hal-hal yang berhubungan dengan tanggungan itu. Ancaman pidananya adalah penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Yang ketiga, penipuan klaim asuransi. Tindakan ini meliputi tindakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menimbulkan kerugian pada penanggung asuransi. Dan selanjutnya, nama saya Asnarul Muban Dirgantara dengan NPM 22 Di sini ada perbuatan melawan hukum dan wan prestasi dalam asuransi. PMH atau perbuatan melawan hukum dalam asuransi yang terjadi ketika pihak ketiga menyebabkan kerugian pada tertanggung yang dapat berdampak pada klaim asuransi. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Ada pula unsur PMH meliputi yang pertama adanya perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang, kepatutan atau hak orang lain. Kedua, kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Ketiga, kerugian yang dialami pihak tertanggung, baik material maupun imaterial, dan hubungan sebab akibat antar perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Prestasi dalam asuransi ini juga terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian asuransi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam polis. Bentuk-bentuk prestasi juga dapat berupa kegagalan dalam memenuhi perjanjian, seperti tertanggung yang tidak membayar premi atau perusahaan asuransi yang menunda pembayaran klaim tanpa alasan yang sah. Selain itu juga prestasi juga terjadi ketika perjanjian dilaksanakan secara tidak sesuai. Misalnya asuransi membayar klaim lebih rendah dari yang seharusnya, atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, seperti tertanggung yang sengaja merusak aset atau untuk mendapatkan klaim. Sanksi atas prestasi juga dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, atau denda keterlambatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Gangga Arman Syardi dengan nomor NPM 22 Di sini saya akan menjelaskan sengketa klaim asuransi dan putusan pengadilannya. Sengketa asuransi terjadi ketika perusahaan asuransi menolak klaim. Pengadilan dapat memutuskan bahwa penolakan klaim tersebut merupakan perbuatan melawan hukum jika perusahaan asuransi terbukti melanggar perjanjian atau melakukan tindakan yang merugikan tertanggung. Dalam pengajuan klaim asuransi jiwa, jika debitur meninggal dunia dan perusahaan asuransi menolak membayar klaim asuransi jiwa,
Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Mungkin sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian untuk contoh kasusnya, di sini saya akan membahas mengenai putusan terkait uang prestasi dan pembayaran klaim asuransi, yaitu terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 2207-PDT-G-2023-PAJB menyatakan bahwa perjanjian asuransi Jiwasraya adalah sah dan mengikat menurut hukum. Nah, di pengadilan ini menghukum tergugat untuk membayar uang pertanggungan, yaitu manfaat santunan asuransi jiwa sebesar 2 miliar rupiah dan denda 5% per bulan sejak klaim diajukan sampai tergugat melaksanakan kewajibannya. Namun, dalam putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Tinggi Agama Jakarta yang menyatakan bahwa penolakan klaim penggugat sah karena pelanggaran prinsip utmost good faith sesuai dengan pasal 251 KUHD, ketentuan polis, dan ketentuan SPAJ, yaitu Surat Permintaan Asuransi Jiwa. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, baik dalam penyampaian maupun dalam hal dari kata-kata yang kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.